Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Akbar Saputro dari kelas 4E. Di sini saya akan mempresentasikan penjadwalan CPU. Ada FCS, SGF, Priority Schedule, dan Round Robin. FCS, First Come First Serve. FCS dimana memproses yang datang pertama dan dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah bersnya panjang atau pendek. Berikut adalah tabel contoh soalnya. Lalu masuk ke pemrosesan. Di sini sudah sedia tabel di mana kotak hijau merupakan proses memproses dan kotak merah adalah proses menunggu. Oke, yang pertama di detik ke 0. Di detik ke 0 di mana P1 yang datang terlebih dahulu sesuai dengan arrival time-nya P1. Lalu diproseslah P1. Nah, selama P1 ini diproses, di detik ketiga, di arrival time ketiga, P2 datang. Tapi statusnya menunggu. Lalu di detik arrival keempat, P3 datang. Di detik ke-7, P4 datang. Di detik ke-9, P5 datang. Di detik ke-12, P6 datang. Detik ke-15, P7 datang. Lalu di detik ke-16, seperti yang bisa lihat di bawah, burst time-nya dari P1 adalah 16, di mana setelah detik ke-16, P1 sudah selesai diproses. Maka lanjut ke P2 yang diproses. Nah, selama P2 ini diproses, P3 sampai P7 ini statusnya masih menunggu. Bisa dilihat burst time dari P2-nya adalah 13, di mana P2 ini diproses selama 13 detik, yang berarti di detik ke-29 P2 sudah selesai diproses, maka P3 yang lanjut diproses. P4 sampai P7 menunggu. Lalu sesuai dengan burst time-nya, di mana P3 itu diproses selama 10 detik. Maka di detik ke-39, P3 telah selesai diproses dan P4 yang lanjut diproses. P4 diproses, P567-nya menunggu. Dilihat lagi, P4-nya memiliki burst time-nya 8, di mana berarti P4 ini diproses selama 8 detik, di mana di detik ke-47 P4 telah selesai diproses, P5 yang diproses, P6 dan P7-nya menunggu. Dilihat lagi burst time-nya P5 6 detik diproses. Maka di detik ke-53 P5 telah selesai diproses, P6 yang diproses. P6-nya ditaruh di atas, P7-nya yang menunggu. P6-nya diproses selama 3 detik. Lalu di detik ke-56, P6-nya selesai diproses. P7-nya sekarang yang diproses. P7 ditaruh di atas. Dilihat lagi burst time-nya dari P7 di tabel di bawah. Burst time-nya 1 detik, di mana di detik ke-57 P7 telah selesai diproses dan tidak ada lagi yang diproses. Maka step selanjutnya adalah mencari waktu tunggu, di mana P1 ini tidak memiliki waktu tunggu, maka hasilnya adalah 0. Karena tidak ada waktu tunggunya, dia datang langsung diproses. P2, waktu tunggu P2 13 detik. Dari mana 13 detik? Dari mana hasilnya 13 detik adalah dari proses waktu dia diproses, di mana waktu dia diproses adalah di detik ke-16
dikurang waktu kedatangannya dia 3, maka hasilnya adalah 13. Sama dengan P3 29 dikurang 4, di mana 29-nya ini waktu dia masuk ke pemrosesan sesuai dengan tabel di atas. Lalu dikurang dengan arrival time-nya, di mana dia datang di detik keempat, maka hasilnya adalah 25. Sama dengan P4, P5, P6, P7, di mana mereka ini waktu pemrosesannya ada di 39, di detik ke-47, 53, 56 dikurang dengan waktu kedatangannya mereka. Jadi bisa disimpulkan untuk mencari waktu tunggu dari P2 sampai P7 adalah waktu pemrosesan dikurang waktu kedatangan. Hasil akhirnya adalah mencari rata-rata waktunya, di mana 0 ditambah 13 ditambah 25 ditambah 32 ditambah 38 ditambah 44 ditambah 41, hasilnya adalah 193 dibagi dengan 7. Kenapa 7? Karena di sini total pemrosesannya ada 7, dari 1 sampai 7 dan 193 dibagi 7 hasilnya adalah 27,5. Maka waktu rata-rata menunggu pemrosesan ini adalah 27,5. SJF non-preemptive atau short job first non-preemptive. SJF non-preemptive. Jika proses yang datang memiliki arrival time sama, maka burst time yang kecil dan pendek akan dijalankan terlebih dahulu. Berikut adalah contoh soal dari SJF non-preemptive. Yang pertama, di arrival 0, di mana P1 diproses. Lalu karena burst time-nya 16, maka P1 ini diproses selama 16 detik. Namun selama 16 detik tersebut, di detik ketiga P2 dengan burst time 13 datang. Lalu di detik keempat di detik keempat P3 dengan burst time 10 datang. Lalu di detik ke-7 P4 datang dengan burst time 8, P9 P5 dengan arrival time 9, burst time 6 datang. Lalu di detik ke-12 P6 dengan burst time 3 datang. Di detik ke-15 P7 dengan burst time 1 datang. Sampai di mana di detik ke-16 P1 telah selesai diproses. Namun P2, P3, P4, P5, P6, P7 ini belum diproses. Masih masuk ke dalam antrian. Dan untuk menentukan siapa yang akan dijalankan terlebih dahulu, ditentukan dari burst time yang paling kecil. Di sini burst time yang paling kecil adalah P7 dengan burst time 1. Maka P7 diproses dengan burst time 1, maka selesai di detik ke-17. Lalu di detik ke-17 ditentukan lagi siapa yang burst time paling kecil. Di sini P6 dengan burst time 3 diproses. Maka akan selesai di detik ke-20. Dan di detik ke-20 seperti sebelumnya lagi, siapa besarnya yang paling kecil? Di sini P5 yang paling kecil, maka P5 diproses dengan burst time 6, berarti di detik ke-26 P5 selesai diproses. Maka P4 maka ditentukan lagi siapa yang paling kecil. Di sini P4 yang paling kecil, maka P4 diproses. P4 diproses dengan burst time 8, maka
Di detik ke 34, P4 telah selesai diproses dan menyisakan P2 dan P3, di mana P3 berstamina lebih kecil dengan nilai 10 detik. Maka P3 diproses selama 10 detik. Di detik ke-44, P2 diproses sampai selesai di detik ke-57. Nah, dari sini dapat ditentukan waktu tunggunya, di mana P1 ini 0. Kenapa 0? Karena dia datang awal dan selalu diproses hingga selesai. Lalu selanjutnya ada di P2. P2 ini diproses di detik ke-44. Namun karena ia datangnya di detik ketiga, maka waktu tunggu dia adalah 44 dikurang 3. Hasilnya 41. Sama dengan 43 diprosesnya di detik ke-34 dikurang dengan waktu kedatangan dia, di mana di detik ke-4, maka hasilnya 30. Sama dengan P4 diproses di detik ke-26 dikurang dengan arrival time ini 7, waktu kedatangannya dia, hasilnya 19. Sampai di P7, di mana waktu kedatangan dia adalah di detik ke-15 dia datang dan diproses di detik ke-16. Maka 16 dikurang 15 hasilnya 1. Maka dari situ ditentukan rata-rata waktunya, di mana 0 ditambah 41 ditambah 30 ditambah 19 ditambah 11 ditambah 5 ditambah 1 hasilnya 107. Nah, untuk mencari rata-ratanya 107 dibagi 7 karena ada 7 pemrosesan. Hasilnya adalah 15,2. SJF preemptive atau short job first preemptive. SJF preemptive jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang dengan BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan terlebih dahulu. Berikut adalah tabel dari contoh soal SJF preemptive. Oke. Yang pertama, di detik ke-0, P1 datang dengan berstamina 16. Maka P1 dijalankan sampai ke detik ketiga, di mana P2 datang dengan berstamina 13 dan P1 dengan berstamina 13 karena sudah berjalan 3 detik. Nah, di sini P2 dan P1 memiliki berstamina yang sama, yaitu sama-sama 13. Tapi karena P1 datang terlebih dahulu, maka P1 dijalankan. Lalu di detik keempat, P3 dengan berstamina 10, P2 dan P1 dengan berstamina 12 karena sudah berjalan 1 detik. Nah, di sini dapat dilihat berstamina yang paling kecil adalah P3. Maka P3 dijalankan. Hingga ke detik 7, P4 datang dengan berstamina 8, P3 sudah berkurang sebesar 3 detik karena dari 4 ke 7. Dan karena P3 ini juga berstamina paling kecil daripada P4, maka P3 dijalankan sampai ke detik 9, di mana di detik ke-9 ini ada P5 yang datang dengan berstamina 6. Dan di sini di detik ke-9, berstamina yang paling kecil adalah P3 dengan berstamina 5. Maka P3 dijalankan di detik ke-12, P6 datang dengan berstamina 3, lalu P3 sudah berjalan hingga tersisa berstamina adalah 2.
Dan dilihat lagi P3 masih yang paling kecil burst time-nya. Maka P3 dijalankan sampai ke detik 14 di mana P3 ini sudah selesai. Dan karena P3 udah bukan lagi yang terkecil, dilihat lagi siapa yang burst time-nya paling kecil. Di sini P6 burst time-nya yang paling kecil. Maka P6 dijalankan. P6 dijalankan 1 detik, lalu P7 datang dengan burst time-nya 1. P6 tersisa 2. Nah, di sini dilihat lagi siapa yang paling kecil burst time-nya, yaitu P7 dengan burst time-nya 1. P7 diproses selama 1 detik, di mana di detik ke-16 P7 sudah selesai, menyisakan P6 bersama 2, P5, P4, P2, P1. Dan dilihat lagi siapa yang paling kecil burst time-nya. Di sini P6 lah dengan burst time-nya 2. Maka P6 diproses sampai ke detik 18, di mana P6 sudah selesai, menyisakan P5 dengan burst time-nya 6, P4 dengan burst time-nya 8, P2 dengan burst time-nya 13, P1 dengan burst time-nya 12. Di sini P5 yang paling kecil dengan burst time-nya 6, maka diproses. Lalu sampai ke detik 24, di mana P5 setelah selesai diproses, menyisakan P4, P2, P1. Dan disortir lagi siapa yang burst time-nya paling kecil. P4 yang paling kecil, maka P4 diproses sampai ke detik 32. Dan di detik 32 dilihat lagi siapa yang paling kecil burst time-nya. Di sini P1 memiliki burst time yang paling kecil dengan burst time 12. Maka diproseslah P1 sampai ke detik 44, menyisakan P2 yang terakhir dijalankan. P2 diproses sampai ke 57. Detik ke 57, waktu tunggu. P1 sama dengan 0 ditambah dalam kurung 32 dikurang 4 sama dengan 28. Dari mana dapatnya? Yang pertama, 0 ini karena arrival time-nya. P1 datang di detik ke 0 ditambah dalam kurung 32. 32 adalah waktu di mana terakhir kali P1 ini diproses. Lalu dikurang 4. Kenapa 4? Karena P1 ini kan sempat sempat diproses selama 4 detik. Dan dia berhenti diproses di detik keempat, maka dikurang 4 sama dengan 28. Lalu P2. P2 ini arrival time-nya, waktu kedatangan dia adalah di detik ke-3. Namun ia diproses di detik ke-44, maka dikurang hasilnya 41. P3. P3 ini sejak awal datang sampai dia selesai diproses ada di detik ke-4. Dia selalu jalan dan tidak pernah digantikan, maka waktu tunggunya 0. Lalu di P4 ini waktu dia datang ada di detik ke-7, diproses di detik ke-24, maka hasil ilmunya adalah 14. Sama juga di P5 di mana arrival time-nya ada di ke detik 9, diproses di detik ke-8, maka waktu tunggunya 9 detik. Di P6 ia terakhir kali diproses di 16. Waktu dia diproses ada di 16, arrival time-nya di 12. Tapi karena dia sempat berjalan selama 1 detik, maka 16 dikurang 13 sama dengan 3. Lalu P7 ada di arrival di 15 dan dia selalu diproses, maka waktu tunggunya 0. Maka dari sini ditemukan rata-rata waktu tunggunya
dimana 28 ditambah 41 ditambah 0 tambah 14 tambah 9 tambah 3 tambah 0 sama dengan 95 dibagi dengan 7 karena ada 7 pemrosesan, 7 proses, maka hasilnya 13,5 satuan waktu. Priority scheduling non-preemptive. Priority scheduling non-preemptive melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari prioritas pertama yang datang. Berikut contoh dari soal tabel priority scheduling, di mana di waktu yang pertama di 0.0 P1 diproses P1 dengan berstamina 16, priority-nya 2 diproses. Lalu di detik yang ketiga P2 datang dengan burst time-nya 13, priority-nya 1, dan P1 karena sudah berjalan selama 3 detik, maka burst time-nya sudah berkurang menjadi 13 dengan priority 2. Karena priority P2 itu lebih tinggi, maka P2 dijalankan terlebih dahulu. Maka P2 diproses. Lalu di detik yang keempat, P3 datang dengan burst time-nya 10, priority-nya 3. Dan P2 burst time-nya 12, sudah berkurang 1 karena sudah berjalan 1 detik dengan priority-nya 1. Nah, di sini bisa dilihat P2 masih memiliki priority paling tinggi, maka P2 jadi proses. P di detik yang ketujuh, P4 datang dengan burst time-nya 8 dan priority-nya 2. Dan P2 burst time-nya 9, priority-nya 1. Priority di P2 masih yang paling tinggi, maka P2 masih diproses. Lalu di detik yang ke-9, P5 datang dengan burst time-nya 6, priority-nya 1. P2 burst time-nya 7, sudah berkurang 2 detik, dan priority-nya 1. Nah, di sini P5 dan P2 ini memiliki priority sama, yaitu sama-sama 1. Tapi karena P2 lebih datang dahulu, maka P2 dikerjakan, diproses P2. Karena sistemnya masih first time, first out. Maka P2 dikerjakan terlebih dahulu, sampai detik ke-12. P6 datang dengan burst time-nya 3, priority-nya 3, dan P2 karena sudah berjalan selama 3 detik, maka P2 dengan burst time-nya 4, priority-nya 1. Dan P2 masih memegang priority tertinggi, maka P2 diproses. Di detik ke-15, P7 datang dengan burst time-nya 1, priority-nya 4. P2 burst time-nya 1 dan priority-nya 1. Masih paling tinggi lagi, P2 diproses sampai selesai di detik ke-16. Di sini, dari P1, P3, P4, P5, P6, P7, yang memiliki tingkat priority tinggi adalah P5. Maka P5 dikerjakan terlebih dahulu. P5 diproses sampai ke detik 22. P5 telah selesai, lalu selanjutnya dilanjutkan ke P1. Kenapa P1? Karena P1 ini memiliki prioritas 2 yang sama dengan P4. Tapi balik lagi first time first out, di mana P1 ini datang terlebih dahulu. Maka P1 diproses dengan burst time-nya 13 detik. Berarti di detik ke-35 P1 telah selesai dan dilanjutkan oleh P4 dengan burst time-nya 8, priority-nya 1. Selama 8 detik hingga ke detik 43,
P4 telah selesai diproses dan selanjutnya P3. Kenapa P3? Karena P3 memiliki prioritas 3 yang sama dengan P6. Tapi karena P3 datang lebih dahulu, maka P3 diproses terlebih dahulu. Jadi P3 diproses, berstamnya 10, di detik 53, P3 selesai diproses, maka lanjut ke P6, di mana memiliki tingkat priority 3, dengan berstamnya 3 juga. Maka P6 diproses, di detik ke-57, P7 yang terakhir diproses. Sampai 58. Maka waktu tunggunya ada P1 dikurang 22, di mana 22 ini waktu dia diproses dikurang 3. 3 ini karena P1 sempat berjalan selama 3 detik. Lalu menunggu di detik ketiga, maka hasilnya adalah dikurang 22 dikurang 3 sama dengan 19. P2 adalah 0 karena dia selalu diproses. P3 43 ini waktu kedatangannya dia, waktu diprosesnya dia dikurang 4, di mana 4 ini waktu kedatangannya dia sama dengan 39. Lalu P4 ada 35, di mana 35 ini waktu dia diproses, dikurang 7 ini waktu kedatangannya dia sama dengan 28. Dan P5 ada 16 dikurang 9. 16 ini detik dimana dia diproses ada di detik ke-16 dikurang 9. 9 ini detik dimana dia datang sama dengan 7. P6 adalah 53 dikurang 12. 53 ini adalah waktu dimana dia diproses dikurang 12, dimana 12 di detik 12 adalah waktu kedatangannya dia sama dengan 41. Lalu di P7 ada 57 dikurang 15 sama dengan, itu harusnya P2, maksud saya 42. Maka ditentukanlah rata-rata waktunya 19 ditambah 0 ditambah 39 ditambah 28 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 41 ditambah 42, hasilnya 176 dibagi 7 sama dengan 25,1. Priority scheduling preemptive. Priority scheduling preemptive melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi, di mana jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Berikut adalah contoh soalnya. Pertama, di detik ke-0, P1 datang dengan burst time-nya 16, priority-nya 2. Maka P1 diproses sampai detik ketiga, di mana di detik ketiga P2 datang dengan priority 1, burst time-nya 13, dan P1 karena sudah berjalan selama 3 detik, maka burst time-nya sekarang 13 dengan priority-nya 2. Karena P2 memiliki priority-nya 1, maka P2 diproses terlebih dahulu. P2 diproses sampai di detik keempat, di mana P3 datang dengan burst time-nya 10, priority-nya 3, dan P2 karena sudah jalan selama satu saat, 1 detik, maka burst time-nya 12 dan priority-nya 1. Karena di sini yang priority-nya 1 masih dipegang oleh P2, maka P2 diproses sampai di detik ke-7. Di detik ke-7 datang P4 dengan burst time-nya 8 dan priority-nya 2, dan P2 di sini karena sudah berjalan jadi burst time-nya tersisa 9 dengan priority-nya 1. Karena P2 yang priority masih 1, maka P2 diproses sampai ke detik ke-9. P5 datang dengan burst time-nya 6 dan priority-nya 1, dan P2 yang sudah berjalan selama 2 detik, burst time-nya 7 dengan priority-nya 1.
Di sini terdapat dua nilai priority 1 di mana P5 memiliki priority 1 dan P2 memiliki priority 1. Tetapi karena burst time dari P5 lebih kecil, maka P5 diproses sampai ke detik 12. Di mana di detik 12 P6 datang dengan burst time-nya 3, priority-nya 3, dan P5 yang sudah berjalan selama 3 detik, dan P5 yang sudah berjalan selama 3 detik, maka burst time-nya tersisa 3 dengan priority 1. Karena P5 masih memegang burst time terkecil, maka P5 diproses hingga ke detik 15, di mana P7 datang dengan burst time-nya 1, priority 4, dan P5-nya sudah selesai diproses. Lalu yang tersisa adalah P2 dengan priority 1, burst time-nya 7, lalu P2 diproses sampai ke detik 22, di mana di detik 22 P2 telah selesai diproses, menyisakan P7, P6, P4, P3, P1. Nah, di sini terdapat dua priority 2, di mana P4 dan P1. Tapi karena P4 memegang burst time paling kecil, maka P4 dijalankan terlebih dahulu sampai di detik ke-30, di mana P1 dengan priority 2 diproses sampai di detik ke-43. Di detik ke-43 P1 telah selesai diproses, maka lanjut ke priority selanjutnya, yaitu priority ketiga, di mana terdapat dua buah priority bernilai 3. Yang pertama ada di P6 dan P3. Karena P6 burst time-nya lebih kecil daripada P3 dengan nilai 3, maka P6 diproses terlebih dahulu sampai di detik 46, di mana menyisakan P3 dan P7. Dapat dilihat di sini P3 memiliki nilai priority 3, maka P3 dijalankan sampai di detik ke-56. Lalu P7 yang terakhir dijalankan sampai di detik ke-57. Nah, dari sini dapat ditentukan waktu tunggunya, di mana P1 waktu kedatangan dia di 0, tapi karena dia sudah berjalan selama 3 detik, maka dia menunggu di saat waktu detik ketiga dan diproses sampai selesai di detik ke-30. Maka 30 dikurang 3 sama dengan 27. Lalu untuk P2-nya, P2 datang di detik ketiga. Namun di detik ketiga ini dia diproses sampai di detik ke-9, di mana di detik 9 P2 berhenti memproses dan dilanjutkan lagi di detik ke-15. Maka 15 dikurang 9 sama dengan 6. Lalu di proses ketiga 46 dikurang 4, di mana P3 ini datang di detik ke-4 dan diproses di detik ke-46. Maka 46 dikurang 4 sama dengan 42. Lalu untuk P4-nya, P4 itu muncul di detik ke-7 dan diproses di detik ke-22. Maka hasilnya adalah 22 dikurang 7 sama dengan 15. Lalu untuk P5 datang di detik ke-9, tapi dia tidak menunggu, dia langsung diproses, maka tidak ada waktu menunggu, hasilnya 0. Lalu P6 dia itu muncul di detik ke-12 dan waktu dia selesai diproses berada di detik ke-43, maka 43 dikurang 12 sama dengan 31. Lalu untuk P7 dia datang di detik ke-15 dan diproses di detik ke-56. Maka waktu tunggu dia adalah 56 dikurang 15 sama dengan 41. Lalu untuk mencari rata-rata waktu tunggunya, di mana 27 tambah 6 tambah 42 tambah 15 tambah 0 tambah 31 tambah 41 sama dengan 162, dan 162 dibagi 7 sama dengan 23,1 satuan waktu. Round robin
non-preemptive. Round robin non-preemptive. Proses dilakukan berdasarkan time quantum yang sudah ditentukan sebelumnya. Proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Karena ini proses round robin non-preemptive, maka arrival time-nya sama. Berikut contoh soalnya. Di sini sesuai dengan contoh soalnya, di mana time kuantumnya adalah 6. Maka di detik pertama, di detik ke-0, arrival time 0-nya P1 sampai P7 datang. Tapi karena P1 itu datang duluan, maka P1 yang dikerjakan duluan. Di detik ke-6, karena ini time kuantumnya 6, maka dibatasi sampai 6 detik, di mana P1 berjalan 6 detik. Lalu P1-nya pindah ke bawah, jadi P1 dengan burst time-nya 10. Lalu P1-nya ini pindah ke bawah, yang tadinya 16 jadi 10 burst time-nya. Lalu yang P2-nya sampai P7 naik ke atas, dan P2 dijalankan. P2 diproses juga selama 6 detik, di mana ke detik 12, P3 sekarang yang ada di atas. P3 yang ada di atas dengan burst time-nya 10, dan P2-nya pindah ke bawah. Di bawahnya P1. Lalu karena dibatasi 6 detik, maka 13 dikurang 6 sama dengan 7. Maka burst time-nya tersisa 7 di P2. Selanjutnya di P3 diproses sampai detik ke-18 karena dibatasi sampai 6. P4 naik ke atas, lalu P3-nya karena berjalan 6 detik, maka P3-nya berkurang 6 detik burst time-nya. Jadi sisanya 4. Lalu P4-nya diproses. Dibatasin lagi selama 6 detik, di mana selesai di detik ke-24. Di detik 24, P4-nya ini burst time-nya 8, berkurang jadi 6. Lalu di saat detik ke-24, P4-nya ini pindah ke bawah, jadinya burst time-nya tersisa 2. Lalu di sini P5 naik ke atas, diproses selama 6 detik. Di detik ke-30, maka P6 naik ke atas. Karena P5-nya ini burst time-nya 6, maka P5 telah selesai diproses, tidak perlu mengantri lagi. Lalu P6 ini juga diproses. Namun karena burst time-nya 3, maka dia berhenti di detik ke-33. Lalu P7 naik ke atas dengan burst time-nya 1, dan P6-nya setelah selesai diproses. Nah, sama kayak P6, P7-nya ini cuma burst time-nya 1. Maka di saat diproses, berhenti di detik ke-34, menyisakan P1 sampai ke P4. Dan P7-nya telah selesai diproses. Lalu di detik ke-34, P1 diproses lagi, sampai ke detik 60, menyisakan burst time-nya P14 ada di bawah. Lalu balik lagi ke P2, di mana P2 diproses, sampai ke detik ke-46, lalu menyisakan burst time-nya itu 1. Jadi yang P2 tadinya 7, sekarang burst time-nya cuma 1, pindah ke bawah, dijalankanlah P3. P3 cuma memiliki 4 burst time doang. Jadi berhenti di detik ke-50, P3 telah selesai diproses, balik lagi ke P2 dengan burst time-nya 2,
diproses, di detik ke-52 selesai, menyisakan P1 dan P2. Di P1 diproses kembali sampai ke detik ke-56, P2 diproses, P2 proses berhenti di 57. Maka semuanya telah selesai, lalu tinggal menghitung waktu tunggu. Nah, waktu tunggunya ini P1. P1 52 dikurang 12. 52-nya ini karena P1 ini terakhir kali diproses ada di 52. Dikurang 12 karena dia bergerak selama sebanyak 2 proses, di mana di detik ke-0 sampai ke-6 dan di detik 34 sampai 60. Jadi totalnya 12 detik dikurang sama dengan 40. Lalu yang P2 sama, di mana dia berhenti proses ada di detik ke-56. Dikurang 12 karena dia berjalan selama 2 proses, di mana ada di 6 sampai 12 dan 40 sampai 6. Jadi totalnya ada 12 detik. Jadi dikurang hasil 44. Yang 43 dikurang 6. Di sini 6 karena dia cuma berjalan sekali doang. Bekerja sekali doang. Di mana 12 sampai 18. Lalu di sini 46 di mana dia terakhir kali diproses ada di detik ke-46. Sama seperti P4. P4 ada di terakhir diproses di detik ke-50. Lalu dia hanya memproses selama 1 kali doang, dari detik 18 sampai 24 dikurang hasilnya 44. Lalu untuk P5, P6, P7 untuk P5-nya itu dia diproses di detik ke-24 sampai dia selesai. Jadi dia hanya diproses selama sekali doang. Jadi hanya 24 dikurang 0, tidak ada pengerjaan pengulangan. Sama kayak P6, di mana di detik ke-30 P6 diproses, setelah itu selesai. Tidak ada pemrosesan lagi, dikurangin 0. Sama dengan juga P7, di mana dia diproses di 33. Dikurang 0 karena setelah dia diproses, dia tidak ada pengulangan pengerjaan lagi. Jadi sudah habis. Lalu di sini rata-rata waktu tunggunya 40 ditambah 44 ditambah 40 ditambah 44 tambah 24 ditambah 30 ditambah 33 hasilnya 225. Nah, 225 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena ada 7 pemrosesan. Hasilnya adalah 36,4. Round robin preemptive. Round robin preemptive proses dilakukan berdasarkan time quantum yang sudah ditentukan sebelumnya. Proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Karena ini proses round robin preemptive, maka time arrival-nya berbeda. Berikut contoh soalnya. Di sini di detik ke-0, di mana P1 dengan burst time 16 datang dan diproses. Nah, selama pemrosesan dari P1 ini, di detik ketiga, P2 datang dengan burst time 13, P4 datang dengan burst time 10, sampai di mana di detik ke-6, P1 telah selesai diproses, lalu P1 yang tadinya telah diproses ini akan pindah ke bawah, dan P2, P3 ada di atasnya P1. Kenapa begini? Karena P1 ini diproses terlebih dahulu. Lalu selama pemrosesan ini P2 dan P3 ini datang. Nah, setelah itu setelah P1 selesai diproses, P2 dan P3 ini membuat urutan di mana P1 ini kan telah selesai diproses, maka dipindahin di paling bawah. Maka urutannya adalah P2, P3, P1.
Lalu karena P2 ini yang paling atas, maka P2 ini yang diproses. Selama P2 diproses, di detik ke-7, P4 datang, di detik ke-9, P5 datang. Di detik ke-12, P2 telah selesai diproses, dan sama seperti sebelumnya, sesuai dengan urutan yang di P6 ini, P2 kan telah selesai diproses, bersama juga sudah berkurang 6 di sini, sama yang kayak di P1 yang tadi 16 dikurang 6 di 10, P2 yang tadi 13 dikurang 6 jadinya 7, dan sesuai dengan urutan lagi, P3 jadinya yang paling atas, P1, lalu urutannya lagi adalah P4 karena P4 tadi datang, dan P5 juga datang. Dan dilihat lagi di sini ada P6. Dilihat lagi tabel di kanan bawah, P6 ini arivalnya 12. Jadi di detik ke-12 P6 ini datang dan ditaruh di paling di bawah dari P5. Lalu baru P2. Nah, setelah itu P3 diproses. P3 diproses, selama P3 diproses ini di detik ke-15 P7 datang, lalu di detik 18 P3 telah selesai diproses. Dapat dilihat lagi dari urutan prosesannya, di mana P3 ditaruh di paling bawah, menyisakan bestamnya 4, lalu sesuai dengan tabelnya lagi, di mana P1 ini jadi yang paling atas. Lalu ada P4, P5, P6, P2, dan P7, anak baru yang baru datang. P7. Lalu karena yang paling atas adalah P1 diproses selama 6 detik juga sampai detik 24. P1 diproses menyisakan 4. Di sini nggak ada lagi pemrosesan yang datang, jadi tinggal langsung eksekusi aja. Di mana P4 akan naik ke atas, P1 ke paling bawah. Lalu di P4 diproses sampai ke detik 30, lalu P4 nya dipindahin paling bawah, P4 nya pindah paling bawah, menyisakan 2, sisanya naik ke atas. Lalu di P5 diproses selama 6 detik, lalu P5 ini berstamina 6, jadi selama dia diproses 6 detik dia sudah habis, jadi tidak tersisa lagi, berstamina langsung selesai. Menyisakan P6, P2, P7, P3, P1, P4, P6 diproses, berstamina 3, maka berhenti di detik ke-39 karena sudah habis juga, jadi telah selesai diproses. P6 nya menyisakan P2, P7, P3, P1, P4, P2 diproses selama 6 detik. Nah, P2 ini karena berjalan 6 detik menyisakan 1 burst time, maka ditaruh lagi di paling bawah, lalu yang lainnya naik ke atas. Di sini P7 yang paling atas, maka P7 diproses selama 1 detik. P7 telah selesai diproses dan habis, tidak menyisakan burst time. Lalu P3 nya P3, P1, P4, P2 nya naik ke atas, P3 yang paling atas, P3 diproses selama 4 detik sesuai dengan burst time-nya, menyisakan P1, P4, P2, P1 diproses selama 4 detik. Lalu di sini ada menyisakan P4 dengan burst time 2, P2 dengan burst time 1, P4 diproses. Lalu yang terakhir ada P2 diproses dan berakhir di detik ke-56.
Lalu waktu tunggu di mana ada P1 sama dengan 50 dikurang 12. 50 ini dapat dari terakhir kali P1 diproses, dan 12 ini dapat dari P1 di mana P1 ini kan diproses banyak dua kali di 0 sampai 6 dan 18 sampai 24. Nah, berarti selama satu pemrosesan berjalan 6 detik. Maka 2 dikali 6 12, hasilnya 38. Lalu untuk P2-nya 56 dapat dari sini. P2 terakhir diproses di detik ke 56, di mana dikurang 15. 15 dapat dari ini P2 diproses banyak dua kali di 6 sampai 12 dan 39 sampai 45. Dikali 2 hasilnya 12. Tapi kenapa 15? Karena arrival time-nya adalah 3. Jadi 12 ditambah 3 sama dengan 15 dikurang hasilnya 41. P3 sama dengan 46 dikurang 10. 46 ini dapat dari terakhir kali dia diproses. Ada di detik ke 46 dikurang 10 karena dia itu diproses sebanyak satu kali, ada di detik ke 12 sampai 18, dimana dia udah megang 6 detik, tapi kan arrival time-nya kan 4, maka 6 ditambah 4 10, makanya dikurang 10. Lalu P4 ini 54 dikurang 13, dimana 54 ini adalah waktu terakhir dia diproses di detik ke 54, dikurang sama 13. 13 dapat dari mana? 13 itu dapat dari sini, dia kan pertama diproses sebanyak satu kali di mana 24 sampai 30, dan arrival time-nya itu ada di detik ke 7. Jadi 6 ditambah 7 sama dengan 13 dikurang hasilnya 41. Lalu di P5 30 dikurang 9, 30 adalah terakhir kali dia diproses. P5 di sini terakhir kali dia diproses ada di sini di detik ke 30, lalu dikurang 9 karena dia kan prosesnya satu kali doang, satu kali proses langsung habis. Jadi waktu menunggu dia hanya di sini di saat dia datang di arrival time-nya doang. Jadi dikurang 9. Nah, sama juga kayak P6. P6 ini kan diproses hanya satu kali. Dimana dia itu datang di detik ke 12. Lalu diproses sampai habis di detik ke 36. Maka dikurang 36 dikurang 12 hasilnya 24. Lalu untuk yang P7-nya juga sama, di mana 45 adalah waktu terakhir dia diproses. Di sini dia diproses langsung habis. Jadi hanya dikurang arrival time-nya aja 15. Maka hasilnya adalah 30. Lalu mencari rata-rata waktu tunggu di mana 38 tambah 41 tambah 36 tambah 41 tambah 21 tambah 24 tambah 30 menghasilkan 231, dan 231 dibagi 7 hasilnya 33. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.